Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memberikan pengimbasan kepada semua teman-teman. Dan terima kasih kepada teman-teman. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah, pada kesempatan ini sekarang saya akan melanjutkan tentang numerasi yang tadi sudah dibahas oleh Pak Dani, dan kesempatan ini saya juga menyambung dengan apa pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bu Mimin dan Bu Tutik. Mungkin sekarang penjelasan yang pertanyaan tentang kehidupan sehari-hari. Mengenal asesmen kompetensi minimum numerasi level kognitif. Pada level kognitif ini numerasi dibagi 3 bagian. Yang pertama knowings, kemudian yang kedua playing, reasoning. Knowing, apa yang dimaksud dengan knowing tersebut? Knowing di sini maksudnya soal dalam level kognitif ini menilai kemampuan pengetahuan peserta didik tentang fakta, proses, konsep, dan prosedur. Kata kunci yang biasa digunakan pada level ini antara lain mengingat, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menghitung, mengambil, atau memperoleh dan mengukur. Ini pengetahuan biasa sehari-hari yang kita sampaikan kepada peserta didik di kelas. Pengetahuannya ini maksud knowing, dan lebih jelas knowing itu apa saja yang terdapat dalam knowing. Sebagaimana yang tadi ini menyambung dari pertanyaan Bu Tutik. Aspek-aspek yang terdapat pada knowing ini berarti peserta didik harus bisa mengingat apa yang sudah disampaikan oleh pengajar. Di sini mengingat definisi, sifat bilangan, unit pengukuran, sifat bentuk geometris, notasi bilangan. Pengetahuan seperti biasa. Ini yang kedua mengidentifikasikan. Yang ketiga mengklasifikasikan, menghitung, mengambil, memperoleh, dan mengukur. Ini pengetahuan biasa. Bisa khusus dalam matematika, apalagi dalam pelajaran yang lain juga bisa. Ini yang tadi disampaikan oleh Bu Tutik, katanya si anak itu harus bisa menalar. Disinilah seperti menalar di sini. Jadi diharapkan bahwa peserta didik harus bisa membaca grafik pengetahuan. Bagaimana cara membaca grafik? Di sini disampaikan ada grafik. Di sini dibagi 2, sampah, ada sampah organik dan sampah anorganik. Nah, dari sampah organik dan anorganik di sini kemudian ada di dalam anorganik ada plastik, baja, kaleng aluminium, dan yang terakhir kulit sintetis. Kemudian dalam sampah organik di sini ada kulit pisang, kulit jeruk, kantong kertas, sisa apel, dan kertas tisu. Dari sampah dibagi 2. Kemudian dilihat dari pertanyaan, sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dikomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Jadi dari pembelajaran pengetahuan ini diharapkan bahwa peserta didik harus bisa membaca dari grafik di sini. Grafik di sini popok contohnya. Popok di sini popok dari grafik harus kurang popok sekali pakai lebih dari plastik. Lebih dari plastik. Plastik tahunnya berapa tahun? Plastik 400 tahun. 400. Kemudian harus kurang dari
Berarti antara 400 dan 500 tinggal memilih berapa siswa. Kadang kan ada yang suka malas anak itu. Nah, Korea ya grafik. Kalau udah grafik udah malas gitu. Soalnya dari seperti tadi dari literasi menyambung. Kan literasi itu membaca apa? Di sini membacanya tentang grafik, numerasi, tentang angka. Jadi antara 400 dan 500 bisa jadi berapa di sini? 475. 475. Oke, next. Nah, kemudian yang kedua playing. Playing ini soal pada level kognitif ini menilai kemampuan matematika dalam menerapkan pengetahuan dan pemahaman tentang fakta-fakta, relasi, proses, konsep, prosedur, dan metode pada konteks situasi nyata untuk menyelesaikan masalah. Jadi intinya dalam konteks ini disesuaikan dengan masalah sehari-hari. Seperti tadi pertanyaan dari Bu Mimin, ya. Contohnya tadi Pak Dani sudah memberikan contoh membuat bolu Bu Ice. Nah, contoh dalam bilangan pengetahuannya tentang pecahan, contoh pengetahuan, penjumlahan pecahan. Biasanya siswa tersebut ada yang menanyakan, Bu, apa gunanya pecahan tersebut? Bu, untuk apa belajar ini? Untuk apa belajar penjumlahan? Nah, kita sebagai pengajar harus bisa menerangkan ini nanti dalam penerapan sehari-harinya. Contohnya tadi pembuatan kue yang dicocokkan oleh Pak Dani, Bu Ice, saparapat. Jadi 1/4 terigu, 1/4 telur, Bu Ice, kue teh, telur, blueberry, jadi disatukan, jadi berapa jumlahnya. Itu maksud playing di sini, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja ada di dalam playing ini? Aspek kemampuan yang kognitif playing. Yang pertama memilih strategi, kemudian yang kedua membuat model, yang ketiga menerapkan dan menafsirkan. Seperti tadi disambungkan lagi pembuatan bolu, kan ada strateginya membuat bolu untuk ujuk-ujuk dihijikan sadayana kan Wice, kan ada prosedurnya, strateginya bagaimana supaya bolu teh buka sae hipu. Kadang kan aya nu ada bolu teh ngabetetot, kemudian diajar keneh kumaha ieu strategina, Wice kumaha ieu margarina kedah kumaha, aya anu dilangsungkeun, aya anu dipanaskeun. Ini dimaksud ada memilih strategi, membuat model, menerapkan dan menafsirkan. Itu maksudnya. Lanjut. Nah, di sini sambungkan dengan contoh yang tadi antara sampah organik dan anorganik. Seorang siswa membaca tabel dan diagram di samping. Ia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Menyatakan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? Ini dalam penerapannya. Pertama, perhatikan jenis material sampah di kedua diagram. Atau B, perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. Perhatikan ini diagram batang setiap jenis material sampah. Perhatikan titik nol dari sumbu diagram. Di sini maksud playing itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, listening atau penerapan. Listening ini gabungan antara pengetahuan dengan planningnya tadi, gabungan. Jadi bisa dijadikan seperti tadi, membuat bolu lagi lah gampang. Cara membuat bolu kan digabungkan. Yang pertama pengetahuan, ditanya dulu bagaimana pengetahuan cara membuat bolu. Terus yang kedua bagaimana strateginya, diterapkan, dibuat. Nah, di sini bisa dijadikan terakhir kesimpulan. Nah, bolu itu gagal atau enak atau bagaimana hasilnya. Bisa disimpulkan bahwa ini hasil penerapan. Oke, di sini ada aspek-aspeknya. Yang pertama menganalisis
menentukan, menggambar, atau menggunakan hubungan dalam bilangan, ekspresi, jumlah, dan bentuk. Memadukan, menghubungkan elemen, menghubungkan yang berbeda, menghubungkan presentasi untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, mengevaluasi, menilai strategi pemecahan masalah dan solusi alternatif. Yang keempat, menyimpulkan, membuat kesimpulan yang valid berdasarkan informasi dan fakta-fakta. Dan yang terakhir, membuat justifikasi, memberikan argumen matematis untuk mendukung klaim. Tadi kan kalau hasil bolu, nah gagal atau tidak, atau enak rasanya atau tidak, ini prinsipnya. Ya, ini kan gabungan antara pengetahuan dan setelah kode Bu Ice. Nah, di sini ini contoh, salah satu contoh. Kebetulan soal yang kemarin, yang terakhir, yang ketiga seperti ini yang ditayangkan soalnya. Material sampah akan mengalami penguraian. Material sampah dapat berupa sampah organik dan sampah anorganik. Pertanyaan di bawah. Seorang siswa ingin menggabungkan data waktu di komposisi sampah organik dan anorganik menjadi sebuah diagram batang. Ibu guru tidak dapat menyarankan hal-hal tersebut. Setujukah kamu dengan saran ibu guru? Ini penjelasannya. Untuk menyelesaikan soal ini, peserta didik harus melakukan justifikasi terhadap kemungkinan penggabungan data waktu dekomposisi sampah organik, anorganik menjadi sebuah diagram batang. Untuk memperkuat argumen, peserta didik harus mengevaluasi kemungkinan penggabungan kedua data dan menggunakan konsep hubungan satuan waktu dan penyajian data dalam diagram batang. Jadi dalam soal cerita di sini bisa disimpulkan dalam bentuk diagram batang. Hasil akhir untuk memudahkan menyimpulkan. Kalau digabungkan gimana? Dengan saya semua menjadi matematika. Silakan. Kalau ada ini tadi menjelaskan apa pertanyaan dari Bu Mimin. Kebetulan saya sambut menyambungkan dari Pak Dani. Persilahkan kalau ada yang Lagi?